Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi istafana min bainil alamin wa ja'alana minaz zakirina was sajidin wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil alamin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri Dakwah Competition Fakda IAIN Salatiga, yang terhormat para pemuda-pemudi pejuang Islam dimanapun Anda berada, hamdan wa syukron lillah, marilah bersama-sama kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kita nikmat berupa mata untuk melihat, yang mana Allah telah memberikan kita nikmat berupa telinga untuk mendengar, yang mana Allah telah memberikan kita nikmat berupa akal untuk berpikir. Tapi mengapa banyak orang-orang zaman sekarang yang tidak pernah mensyukuri nikmat tersebut? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jikalau engkau menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, maka tidak akan bisa. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin, Nabi akhir zaman, pemimpin para nabi yang telah membawa kita dari zaman juhala menuju zaman ulama biddinil Islam ala tariqati ahli sunnah wal jamaah. Saudara-saudaraku, coba kita bayangkan di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Taif, di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Taif, di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah ke kota Taif, beliau bukan mendapat sambutan kebahagiaan, beliau mendapatkan cacian, beliau mendapatkan makian, beliau dilempari dengan kerikil, beliau dilempari dengan batu, beliau dilempari dengan kotoran unta sehingga pelipis beliau pecah. Saudara-saudaraku, apakah pantas junjungan kita? Apakah pantas Rasul kita? Apakah pantas pemimpin kita diperlakukan seperti ini? Maka dari itu, datanglah sang pemimpin para malaikat, datanglah sang panglima para malaikat yang bernama Ruhil Kudus Jibril alaihissalam, seraya berkata, "Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, jika engkau mau, akan kulemparkan kedua gunung ini kepada mereka." Apa jawab beliau? Beliau menjawab, "Jangan, jangan wahai Jibril. Sungguhnya mereka tidak mengetahui siapa aku, tapi mungkin anak-anak mereka, tapi mungkin cucung-cucung mereka, tapi mungkin keturunan-keturunan mereka akan mengetahui siapa aku." Saudara-saudariku, coba kita renungkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahan meneteskan darahnya untuk kita sebagai umatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahan menumpahkan darahnya untuk kita sebagai umatnya. Tetapi mengapa kita sebagai umatnya bahkan ada yang tidak sudi meneteskan setetes keringat pun untuk beliau? Ada orang yang bilang, "Aku cinta Rasulullah." Ada orang yang bilang, "Aku rindu Rasulullah." Tapi nyatanya kata-kata tersebut hanya sekedar omong kosong. Ada orang yang bilang, "Aku cinta Rasulullah." Ada orang yang bilang, "Aku rindu Rasulullah." Tapi ia tidak mau meneruskan perjuangan Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Al-ulama'u warasatul anbiya." Ulama merupakan penerus. Ulama merupakan pewaris para nabi. Maka dari itu, kita sebagai para pemuda-pemudi pejuang Islam hendaklah meneruskan perjuangan Rasulullah dengan cara menuntut ilmu secara bersungguh-sungguh. Kenapa demikian? Dikarenakan para nabi tidak mewarisi harta, dikarenakan para nabi tidak mewarisi tahta, tetapi para nabi mewarisi ilmu kepada umatnya. Saudara-saudariku, masa muda merupakan masa berharga yang tak dapat dibandingkan. Masa muda merupakan masa berharga yang tak dapat tergantikan. Maka dari itu, barang siapa yang menginginkan kesuksesan,
maka hendaklah ia mengisi dan memakmurkan masa mudanya untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Salah satu di antara 5 perkara tersebut ialah syababaka qabla haramik, yaitu masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Maka dari itu, wahai para pejuang Islam, wahai para pemuda-pemudi Islam, mari kita manfaatkan waktu masa muda ini. Mari kita manfaatkan waktu kita ini. Mari kita manfaatkan waktu yang agung ini untuk beribadah kepada Allah. Mari kita manfaatkan waktu yang agung ini untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Mari kita manfaatkan waktu yang agung ini untuk tumbuh berkembang di dalam naungan Allah. Niscaya kita akan mendapatkan akibat yang baik dan menjadi hamba Allah yang mulia di sisi Allah. Saudara-saudariku, ada pepatah yang mengatakan, ada makalah yang mengatakan, syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda zaman sekarang adalah pemimpin masa depan. Maka dari itu, sebagai pemuda-pemudi zaman sekarang yang kelak akan memimpin pada masa yang akan datang dengan inovasi dan kreasi yang sesuai dengan aturan-aturan Allah, yang sesuai dengan ajaran-ajaran Rasulullah, yang sesuai dengan ajaran-ajaran ulama kita terdahulu yang berakhlakul karimah, agar kita dapat menjadi pribadi muslim yang berakhlakul karimah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.